Bagaimana cara mengukur kecukupan pemakaian sodium cyanida dalam proses pengolahan emas menggunakan cyanida sebagai pelarut logam emas maupun perak? Berapa sebenarnya jumlah optimal pemakaian cyanida dalam proses cyanidasi? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu menjadi perdebatan yang simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa jumlah pemakaian cyanida bisa diukur menggunakan alat TDS meter. Benarkah demikian? TDS meter adalah alat pengukur kelarutan suatu padatan dalam 1000 liter air yang dimunculkan berupa angka dalam satuan ppm atau part per million atau 1 bagian per sejuta bagian. Tak peduli apa saja yang terlarut, nilai TDS akan naik berdasarkan mineral yang terlarut tersebut. Misalnya kita melarutkan garam, maka nilai TDS larutan pun akan naik. Sehingga tidak ada nilai spesifik kelarutan suatu zat kimia tertentu jika kita mendasarkan pada angka yang tertera di dalam TDS. TDS adalah singkatan dari Total Dissolved Solid yang bisa diterjemahkan menjadi jumlah padatan terlarut yang tidak merujuk pada padatan apapun yang terlarut tersebut. Oleh karena itu, nilai TDS tidak bisa dihubungkan dengan kebutuhan dan kecukupan cyanida dalam proses pengolahan emas. Di samping sebagai pelarut logam emas dan perak, ion cyanida juga melarutkan logam tembaga dan beberapa unsur kimia lain dalam proses cyanidasi. Sedangkan ion cyanida yang sudah bereaksi dengan mineral yang dilarutkan sudah bukan berupa ion cyanida bebas lagi, melainkan sudah menjadi ion kompleks cyanida dan senyawa ion cyanida yang sudah tidak bereaksi dengan sisa-sisa logam emas dan perak di dalam batuan yang sedang diolah. Misalnya, larutan kompleks emas cyanida atau perak cyanida atau tembaga cyanida. Tentulah ion cyanida di dalam larutan kompleks tersebut sudah mengalami perubahan menjadi ion emas cyanida, ion perak cyanida, dan ion tembaga cyanida yang sudah bukan merupakan ion cyanida bebas lagi. Berapa sebenarnya kebutuhan cyanida dalam proses pengolahan emas? Untuk menjawab hal ini, saya akan menyajikan grafik berikut ini. Dari pembacaan grafik, terlihat bahwa cyanida berfungsi sebagai pelarut, walaupun sekecil apapun kandungan cyanida di dalam larutan tersebut. Hanya saja, dalam posisi kelarutan di bawah 250 ppm, proses pelarutan emas dan perak berlangsung sangat lambat. Laju pelarutan emas akan optimal jika kelarutan cyanida di dalam air berada di posisi antara 250 gram sampai 700 gram per 1000 liter air. Jika kita menggunakan cyanida yang berlebih, atau dengan kata lain, melebihi 700 ppm, tidak menyebabkan naiknya laju pelarutan emas, baik dalam proses pelarutan di tong atau pulp in leach, maupun dalam proses penyiraman atau heap leach, atau perendaman atau dam leach. Jadi nilai cyanida optimal yang dibutuhkan dalam proses pelarutan emas adalah antara 250 hingga 700 ppm. Di mana jika kandungan cyanida bebas terlarut dalam air kurang dari 250 ppm, maka proses pelarutan emas akan melambat dan jumlah cyanida yang terlarut melebihi 700 ppm tidak menyebabkan naiknya laju pelarutan emas dalam suatu proses cyanidasi. Apa jadinya jika kita menggunakan cyanida hanya berdasarkan tebak-tebakan saja?
Yang terjadi adalah hasil emas yang diperoleh dalam suatu pengolahan tidak dapat dipastikan, yang mana angkanya akan selalu berubah-ubah. Seperti misalnya dalam cuplikan video berikut yang saya ambil dari proses pengolahan emas yang dilakukan oleh salah satu teman di suatu daerah di Jawa Tengah. Pada tong ini, teman saya tersebut sering mendapat hasil logam emas yang bervariasi naik turun seperti roller coaster. Satu ketika di saat pengolahan lumpur dengan tonase yang lebih banyak, diperoleh hasil logam emas murni yang justru menurun. Padahal dalam proses sebelumnya, bahan yang berasal dari urat yang sama dalam jumlah yang lebih sedikit dan volume yang sama justru menghasilkan logam emas yang lebih banyak. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Tentu saja penyebab utamanya adalah tidak adanya indikator yang bisa digunakan dalam suatu proses sianidasi yang dilakukan. Apakah penggunaan sianida dalam proses tersebut sudah cukup, atau berlebihan, atau malah kurang? Di sini saya menggunakan cairan pengukur kecukupan sianida buatan Bestekin yang kami beri nama sianida tester untuk mengukur kecukupan penggunaan sianida dalam suatu proses sianidasi. Lantas bagaimana implementasi alat penguji kecukupan sianida ini di dalam proses pengolahan emas sistem sianida baik dalam proses tong maupun dalam proses penyiraman? Di sini saya sudah melakukan kalibrasi, di mana untuk proses pengujian kita membutuhkan cairan bening dari proses sianidasi dengan volume sebanyak 30 ml. Di mana nilai terendah 250 ppm bisa dideteksi dengan 1 ml cairan sianida tester. Di mana apabila terjadi endapan, ketika cairan tersebut diteteskan ke dalam cairan sianida, maka dapat disimpulkan bahwa sianida yang sudah digunakan di dalam proses sianidasi tersebut sudah kurang dari 250 ppm. Oleh karena itu, kita membutuhkan penambahan sianida baru agar proses pelarutan menjadi efektif kembali. Adapun pada saat pemberian awal sianida, apakah yang kita berikan sianida di dalam tong maupun di air dalam proses penyiraman sudah cukup atau sudah melebihi batas, kita bisa menggunakan cairan sianida tester sebanyak 3 ml terhadap cairan sianida dengan volume 30 ml.
apabila pemberian 3 ml cairan sianida tester terhadap cairan sianida yang berasal dari tong maupun dari proses penyiraman membentuk endapan, maka dapat dikatakan bahwa sianida yang kita berikan berada di posisi kurang dari 700 ppm. Namun apabila hasil pencampuran sianida tester dengan larutan sianida dari proses tong maupun dari proses penyiraman tersebut tidak menghasilkan endapan permanen, dapat dikatakan bahwa sianida awal yang kita berikan sudah melebihi 700 ppm. Nah, jika ini terjadi, ya tidak apa-apa. Artinya kita tidak perlu lagi menambah sianida baru. Karena sianida yang diberikan lebih dari 700 ppm tidak mempengaruhi kecepatan pelarutan biji emas. Dan apabila kita sudah terlanjur memberikan lebih banyak daripada 700 ppm, tidak masalah. Artinya nanti sianida tersebut akan terkonsumsi juga, di mana sianida bebasnya akan turun kembali. Nah, kembali lagi dari proses pengolahan sianida yang dilakukan di tong teman saya ini. Dengan menerapkan sistem pengujian sianida dari awal hingga akhir, akhirnya diperoleh peningkatan perolehan emas yang nyaris 100% dari perolehan sebelum menggunakan cairan sianida tester. Sebelum menggunakan cairan sianida tester, teman saya ini mendapatkan sekitar antara 3-4 gram per 1 tong. Jadi dalam proses sianidasi menggunakan 2 tong ini, yang bersangkutan hanya mendapatkan total sekitar antara 6-8 gram saja per sekali pengolahan. Akan tetapi, dengan menggunakan sianida tester untuk menguji kecukupan sianida dalam proses pengolahan emas yang dilakukan oleh teman saya ini, terjadi peningkatan hampir 100%. Dari yang sebelumnya 7-8 gram dari 2 tong, yang bersangkutan mengalami kenaikan hasil emas menjadi 15 gram lebih. Artinya nyaris 100% kenaikan perolehan emas melalui cara-cara pengujian kecukupan sianida di dalam proses sianidasi.